Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yusuf Effendi. Sahabat semuanya, tahukah Anda bahwa di Indonesia hampir 16 juta lebih orang mengalami gangguan kesehatan mental? Dan ternyata itu bukan hanya di Indonesia saja. Di Amerika 20% orang dewasa Amerika terjangkit depresi dan harus minum obat penenang. Ya. Sebutlah namanya Johann Hari, seorang penulis buku tentang depresi. Kenapa dia menulis tentang buku depresi? Karena sejak umur 17 tahun dia sudah depresi, teman-teman. Dan ketika dia depresi, dia pergi ke psikiater, ke psikolog, kemudian oleh dokter dikasih obat penenang. Setelah 6 bulan, dia tenang, tapi dia kambuh lagi. Setelah kambuh lagi, oleh dokter dikasih obat penenang lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Dia lebih tenang lagi 6 bulan, dan kambuh lagi, dikasih dosis yang lebih tinggi lagi, sampai dokternya angkat tangan. Karena apa? Karena dosisnya sudah paling tinggi, sehingga sang dokter tidak berani memberikan lagi dosis yang lebih tinggi lagi. Akhirnya Johann Hari dia pergunakan sebagai seorang profesinya, sebagai seorang wartawan, mewawancarai orang-orang yang mengalami depresi tapi dia tetap survive, dia tetap bertahan. Kira-kira apa rumusnya, kata dia. Dan kemudian dia juga wawancarai para psikiater, para psikolog, para ahli psikologi untuk mendapatkan ilmu bagaimana menanggulangi dirinya dan kira-kira apa penyebab dari depresi tersebut. Kemudian Johann Hari menemukan satu kesimpulan, permasalahan depresi dikarenakan lost connection. Lost connection gara-gara apa? Ternyata dikarenakan sosial media. Manusia hari ini mengalami human downgrading dikarenakan sosial media. Ada 7 monster sosial media, sahabat semuanya. Yang pertama, kecanduan. Kita bisa melihat rasanya sudah terlalu banyak orang yang ketika dia bangun tidur, dia tidak langsung membenahi dirinya, tapi yang dicari adalah handphonenya. Itu salah satu pertanda kecanduan. Yang kedua, sosial media membuat distraksi, sehingga banyak hari ini orang-orang, siswa-siswa, murid-murid, mahasiswa, ya, saat dia pergi ke sekolah membawa handphonenya, dan ketika waktu itu guru menerangkan, namun handphonenya berbunyi ting. Ternyata ada informasi WhatsApp-nya, ternyata ada informasi DM di Instagramnya, ada inbox di Facebooknya, dan yang lainnya, sehingga terdistraksi fokus seseorang gara-gara sosial media. Kemudian sosial media juga membuat terisolasi seseorang. Antara diri seseorang dengan orang lain tidak saling terhubung. Dia lebih suka berada di rumahnya, kemudian dia fokus untuk chatting, untuk nge-DM, dan dia hanya berada di kamarnya sendiri, terisolasi. Yang bahaya lagi, sosial media yang keempat monsternya adalah suka membanding-bandingkan. Ketika orang pertama melihat orang kedua, ya enak ya jadi orang itu, dia bahagia ya, padahal belum tentu dia bahagia. Dan itu tidak relate untuk dibanding-bandingkan dengan diri kita, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan insecure, menyebabkan overthinking, dan sebagainya. Kemudian sosial media itu membuat fake image, kesan palsu. Semua yang diposting di sosial media itu yang baik-baiknya saja, yang hebat-hebatnya saja. Nggak akan mungkin dong ketika dia memposting itu yang jelek. Kemudian yang bahaya lagi, di sosial media orang akan terpolarisasi. Si A akan terkumpul dengan si A sepemikirannya,
si B terkumpul dengan si B dengan pemikirannya, dan tinggal dikasih berita bohong saja, berita hoax saja, akhirnya tersulut emosi, akhirnya bisa terjadi perang saudara gara-gara sosial media ini. Jadi sahabat, sosial media benar-benar memporak-porandakan sistem sosial manusia hari ini. Yang dekat merasa jauh, yang jauh terasa dekat. Tapi ketika ketemu, dia malah sibuk lagi dengan sosial medianya. Oleh sebab itu, inilah yang membuat manusia di dunia ini mengalami downgrade, human downgrading. Gara-gara apa? Sosial media yang memutus hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Siapa yang terputus? Apa yang terputus? Yang pertama, kalaupun dia orang tua, akan terputus dengan hubungannya dengan anaknya. Kalau sebagai anak, dia akan terputus hubungannya dengan orang tuanya. Kalau sebagai seorang guru yang dia fokus dengan sosial medianya, maka juga akan terputus hubungannya dengan muridnya. Begitu juga murid akan terputus hubungannya dengan gurunya. Yang bahaya lagi adalah banyak orang hari ini dirinya sendiri terputus hubungannya dengan dirinya sendiri. Dia tidak merasakan hidup. Dia hanya sibuk melihat orang lain, tapi tidak sibuk melihat dirinya sendiri. Dan lebih bahaya lagi adalah seorang hamba yang terputus hubungannya dengan Rabb-Nya. Untuk itu sahabat semuanya, perkenankan hari ini saya akan membahas reconnect, menghubungkan kembali. Jangan sampai kita terputus hubungan kita dengan itu semuanya, karena itu mengakibatkan diri kita bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghubungkan kembali? Pertama, mumpung ini di bulan Ramadan, yuk kita perbanyak tobat di hadapan Allah. Karena terindikasi hari ini banyak seorang hamba yang terputus hubungannya dengan Rabb-Nya. Maka momentum Ramadan, jangan hanya sekedar kita hanya berpuasa, kita hanya sekedar sholat, tapi hubungan kita dengan Rabb kita tidak terasa, tidak nyambung. Anda lihat laptop ini. Kenapa laptop ini bisa hidup? Karena laptop ini terhubung kabelnya dengan sumber energi. Begitu juga diri kita. Kalau diri kita hidup tapi tidak terhubung dengan sumber energi, maka seperti mayat hidup. Dia hanya bergerak tapi gak punya rasa. Bagi seorang hamba yang dia beribadah tapi tidak terhubung dengan Rabb-Nya, dia sih komat kamit, dia sih bergerak tapi gak punya rasa, tidak punya kekhusyukan. Maka Ramadan menjadi momentum penting bagi kita untuk menghubungkan kembali dengan Rabb kita. Dengan cara apa? Tobat kepada Allah. Gimana tobat itu? Pertama, menyesali dosa-dosa yang pernah dilalui. Yang kedua, berjanji. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi, serta memperbanyak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar di hadapan Allah. Istighfar bukan hanya mengatakan astaghfirullahaladzim, tapi inti istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak bersyukur. Sahabat, sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, di saat mungkin orang lain tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin di saat orang lain dia bertemu sih dengan Ramadan, tapi terbaring di rumah sakit. Tapi hari ini Allah masih berikan kesempatan kesehatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita harus bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengatakan alhamdulillah ya Allah, hamba bertemu dengan Ramadan, tapi bersyukur adalah menggunakan detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, jengkal demi jengkalnya di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepadanya, untuk bermanfaat kepada banyak orang.
maka itu akan menghubungkan kita kembali. Namun bersyukur bukan hanya itu juga, tapi hari ini yang kita punya anak sebagai orang tua, sebagai seorang anak kita punya orang tua, ayo bangun hubungan kita. Ramadan memberikan tempat, memberikan momen-momen terbaik untuk membangun hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Contoh, seperti kita berbuka puasa. Berbuka puasa, sisihkan dari segala bentuk sosial media. Kita gunakan bersengkrama dengan orang-orang terdekat kita. Yang terakhir, lakukan ini semuanya dengan penuh cinta. Lakukan dengan penuh cinta, karena Allah menganugerahkan ini itu dengan cintanya. Cintanya Allah tak terbalas, cintanya Allah luar biasa. Bahkan Allah berikan Ramadan di mana Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, diberikan bonus pahala berlipat ganda, dan diskon dosa besar-besaran. Kalau tidak cintanya Allah, tidak mungkin Allah akan berikan ini, sahabat. Maka yuk kita gunakan momentum Ramadan ini penuh dengan cinta. Penuh cinta dengan Rob kita, penuh cinta dengan orang-orang terdekat kita. Bangun momentum tadi seperti sahur bersama. Kita bangunkan anak-anak kita. Nah, bangun nak, hari ini kita sahur, makan bersama. Gunakan momentum itu membangun hubungan kembali dengan anak kita. Gunakan kita sebagai anak membangun hubungan kembali dengan orang tua kita. Dan kemudian harusnya kita perbanyak sedekah kita. Ini gunanya untuk apa? Membangun hubungan kita dengan masyarakat sekitar kita, tetangga kita. Kita berikan mungkin harta kita terbaik kita untuk saudara kita. Bangun sosial terbaik kita kepadanya. Maka insya Allah hubungan kita akan terbangun kembali. Reconnect, membangun hubungan kita kepada Rob kita, kepada orang-orang yang kita cintai, dan kepada sesama tetangga-tetangga kita. Momentum Ramadan merupakan momentum terbaik untuk reconnect, menghubungkan kembali kepada Rob kita, kepada orang terdekat kita, dan orang-orang sekitar kita. Demikian saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.